Kultum bersama cendekiawan Muslim Alwi Shihab bertema ayat-ayat penting saat puasa akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Ngabuburit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pemirsa di rumah yang saya hormati, pada hari-hari ini kita dalam suasana puasa. Saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat kembali ayat-ayat suci Al-Quran yang berbicara tentang puasa, yaitu di Suratul Baqarah dari 183 sampai 188. Ada beberapa butir yang perlu menjadi perhatian kita. Antara lain, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diperintahkan bagi kalian umat Muhammad untuk berpuasa sebagaimana telah diperintahkan kepada umat-umat sebelum kamu, agar kiranya kalian bisa meraih takwa. Jadi puasa ini bukan hanya untuk umat Islam. Kalau kita melihat dalam sejarah peradaban, hampir semua sejak zaman dahulu sampai sekarang, peradaban-peradaban yang ada di dunia ini mencanangkan puasa kepada masyarakat mereka. Masyarakat sebelum datangnya Nabi Musa, yaitu agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam, telah dikenal puasa. Di peradaban Mesir umpamanya, peradaban Yunani, puasa adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan ada peradaban tertentu yang menjadikan puasa itu untuk mendapatkan ilmu kekebalan. Jadi banyak sekali cara untuk meraih sesuatu melalui puasa. Dalam Islam, puasa adalah cara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meraih takwa. Takwa, definisi takwa ini luas, tetapi yang paling tepat adalah bagaimana kita bisa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Apabila kita sudah bisa menghadirkan Allah dalam diri kita, dalam perilaku kita, dalam sepak terjang kita, dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita, maka kita akan selalu merasa dekat kepada Allah. Dan tentu saja kalau kita merasa dekat, kita akan menjauhi larangannya dan kita akan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Takwa, sekian banyak ayat menyebut kata takwa di dalam Al-Quran. Dan takwa ini adalah kata kunci untuk kita bisa menunjukkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata takwa ini sangat melekat dengan seorang yang berpuasa. Karena seorang yang berpuasa tidak mungkin dia akan berpuasa mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak merasa bahwa Allah hadir di dalam kehidupannya. Orang berpuasa bisa berbohong, tidak ada yang mengetahui apakah dia puasa atau tidak puasa. Tetapi orang yang berpuasa betul-betul merasa bahwa dia melakukan ini demi Allah Subhanahu wa taala. Dari itu, salah satu ganjaran orang yang berpuasa adalah man shama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa-siapa yang berpuasa dengan konsisten dan iman yang kukuh, maka dosa-dosa sebelumnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara selain itu ada juga disampaikan dalam rangkaian ayat Al-Quran tentang puasa ini, yuridullahu bikumul yus wala yuridu bikumul us. Allah senantiasa menginginkan kamu, wahai hambaku,
kemudahan dan bukan kesulitan, baik di dalam beribadah maupun dalam kehidupan kalian. Dan dalam kehidupan ini Allah selalu menganjurkan agar kita jangan berbuat yang melampaui batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dari itu di dalam rangkaian ayat-ayat ini juga disebutkan wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Kalau orang dalam bepergian atau dalam keadaan sakit, maka boleh diqadha atau dilaksanakan di kemudian hari. Dan ada ayat yang terselip yang tidak berbicara tentang puasa, tetapi berbicara tentang doa. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kalau hambaku bertanya kepada kamu, wahai Muhammad, tentang aku, maka sampaikanlah bahwa saya Tuhan itu dekat kepada mereka. Ujibu da'watad da'i, saya akan pastikan akan mengabulkan permohonan-permohonan orang yang memohon kepada saya. Dari itu falyastajibuli, dari itu apa yang saya minta dari mereka, hendaknya mereka juga memenuhinya. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan puasa, tetapi diselipkannya ayat ini di dalam rangkaian ayat-ayat berpuasa menunjukkan bahwa doa-doa seseorang atau orang-orang yang berpuasa sangat dianjurkan, karena pada waktu-waktu itulah kita insya Allah akan meraih kabul dan akan meraih perkenan Allah atas doa-doa kita. Dan yang terakhir, ada 3 sifat yang disebut di dalam Al-Quran dalam rangkaian puasa ini. Selain la'allakum tattaqun, hendaknya kalian bisa meraih takwa, la'allakum tarsyudun, supaya kalian bisa menjadi orang yang bijaksana, dan la'allahum yashkurun. La'allahum yashkurun adalah semoga orang-orang yang berpuasa ini siap dan tetap bersyukur kepada segala nikmat yang diberikan kepada Allah, khususnya dalam bulan puasa ini. Apa nikmat yang paling besar yang diberikan Allah dalam bulan puasa ini? Adalah Al-Quran. Di situ disebutkan Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan sebagai penjelasan-penjelasan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka dari itu, mari kita bersama-sama pada bulan puasa ini bukan saja kita membaca Al-Quran, tapi mari kita amalkan apa yang tertera di dalam Al-Quran. Al-Quran sebagaimana kita ketahui mengajarkan kita kepada akidah, ikatan kokoh dengan Allah Subhanahu wa taala, syariah, cara kita melaksanakan, dan yang terakhir adalah akhlak. Akhlak ini budi pekerti yang justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kita harapkan bahwa pada bulan puasa ini kita bisa meraih takwa, kita bisa lebih bijaksana, dan kita bisa lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada dasarnya kita sebagai hamba harus selalu bersyukur, karena dengan kita bersyukur Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kultum tadi menjadi penutup ngabuburit hari ini. Selamat berbuka puasa. Saya Cahyani Dean undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.